Tau Ming Lu. Hari ini channel Ozone Man akan membahas Jalan Terang Tau atau Tau Ming Lu. Tanpa banyak berkata, kita langsung masuk ke tema pembahasan. Tau adalah sebuah jalan. Jalan terang yang memberi kehidupan yang lebih baik bagi kehidupan manusia dan membuat pikiran manusia lebih mengenal alam semesta dan jati diri dari Sang Pencipta, inti dari segala fenomena. Tahu begitu orang menyebutnya, inti dari segalanya, bentuk nyata dari segalanya, tidak berbentuk namun membentuk segalanya. Tidak dapat diuraikan dengan kata-kata, namun orang memberinya nama yang sederhana, yakni tahu. Ada sebuah syair yang indah yang menggambarkan kuasa tahu. Pertengahan musim semi, bunga plum bermekaran. Daka yang mengatur dan menentukannya. Waktu dan hukum alam yang menentukannya. Jika saatnya mekar, ia akan mekar. Jika saatnya gugur, ia akan gugur. Ia tahu begitulah namanya. Nama yang diberikan orang padanya. Ia mengendalikan tanpa ikut campur. Maka ia disebut Maha Suci. Ia menjaga tanpa menilai. Itulah sebabnya ia dikatakan Maha Adil. Ia menghancurkan ketika sesuatu harus dihancurkan. Itulah sebabnya ia disebut Maha Kuasa. Jalan Suci Tao mengajarkan manusia hidup menyatu dengan alam dan melestarikan keseimbangan alam. Jalan Suci Tao tidak diajarkan dengan kekerasan dan kebencian. Dalam ajaran Suci Tao, tidak ada yang dinamakan membelanya, membela jalan sucinya. Apa yang perlu dibela? Manusia hanya debu kecil di alam semesta yang terdiri dari dimensi-dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana debu dapat membela matahari? Ini sebuah perumpamaan, sebuah gambaran kecil. Sebenarnya sifat egois demi kepentingan pribadilah yang membuat orang-orang memanfaatkan kata membela yang esa, membela Tuhan, membela Tao yang Maha Esa, demi kekuasaan, kekayaan dan keyakinan. Apa yang mau dibela? Ia yang esa. Semua ini miliknya, apa itu baik maupun buruk. Itu ia ciptakan, perbedaan ia ciptakan. Nasib takdir ia tentukan. Semua ada dalam jalannya, ditentukan oleh hukum universalnya. Ingat, perang dan kebencian hanya menyebabkan penderitaan. Jika kau ingin mempelajari Tao, sebuah ajaran kebijaksanaan, sebuah jalan yang secara logika, secara spiritual, berbeda dari yang selama ini pernah Anda dengar. Anda harus bersahabat dengan alam dan menyatukan hatimu dengan perbuatan. Ketika itulah sinar pencerahan bersinar. Tidak ada kebencian dan perperangan. Tidak ada dendam dan sifat egois yang berlebihan. Itulah mereka yang berada di jalan Tao. Jalan terang Tao. Tao Ming Lu. Pengetahuan logika tidak harus bertentangan dengan spiritual. Karena keduanya dapat menyatu dalam sebuah jalan yang suci. Seperti yin dan yang, negatif positif. Semua dapat disatukan memiliki kesamaan karena itu adalah kebenaran. Kebenaran yang dapat dibuktikan. Kebenaran yang tidak hanya berdasarkan dogma dan cerita. Kenapa dikatakan harus melestarikan dan menyatu dengan alam sebagai intisari menjalankan ajaran suci Tao? Karena pada intinya, pada kenyataannya, manifestasi Tao yang paling nyata adalah alam semesta ini. Alam semesta yang bagaikan ibu, menjaga kita, memberi kita kelangsungan hidup, membuat umat manusia, peradaban umat manusia berkembang hingga mengerti tentang ajaran yang begitu suci ini. Ajaran suci Tao mengajarkan manusia untuk pertama-tama menjaga alam semesta ini, alam di sekitar kita, seperti kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita harus menyadari ketika kita terus menyakiti alam, satu persatu dari kita akan mendapatkan akibatnya. Itu sama saja kita menyakiti Tao. Tao adalah manifestasi alam itu sendiri. Kehancuran umat manusia
dapat terjadi dengan mudah jika alam berkehendak. Jika alam tidak mau melindungi kita lagi, tidak memberi kebaikan kepada kita lagi. Karena kita merusaknya dan akhirnya kita hancur karena alam tidak melindungi kita lagi. Dalam ajaran suci Tao, melindungi alam semesta, menjaga kelestarian alam, hidup sederhana dengan jiwa yang bersih bersahaja, itu adalah intisarinya. Menyatu dengan alam, hidup dengan kesahajaan, kebijaksanaan, dan sifat-sifat yang baik, tanpa keinginan duniawi yang berlebihan, sehingga menyakiti sesama dan juga menyakiti alam ini. Jalan suci Tao adalah jalan bagi kita untuk mempertahankan kelangsungan umat manusia demi generasi-generasi selanjutnya. Kita harus menjaga alam ini dan mengajarkan kepada anak cucu kita tentang jalan kebenaran suci agar alam ini tetap lestari demi masa depan yang lebih baik. Dalam ajaran suci Tao, jalan suci Tao, kita diajarkan berbagai hal yang sangat berguna dalam kehidupan kita, seperti seni menjaga kesehatan, seni gerak tai chi, melestarikan alam, dan lain-lainnya. Dalam jalan suci Tao tidak hanya diajarkan untuk ritual, dogma-dogma yang bersifat keyakinan yang bila Anda yakin itu ada. Saya akan memberi sedikit contoh. Dalam jalan suci Tao dilarang mengkonsumsi 3 jenis hewan, yakni anjing, sapi, dan kera atau monyet. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu dilarang? Ada alasan yang sangat jelas. Pertama-tama, kita tidak boleh mengkonsumsi anjing karena anjing adalah makhluk yang sangat setia, makhluk yang memiliki sifat kesetiaan yang luar biasa. Sebagai orang, sebagai manusia yang beradab, kita harus menjaga kesetiaan. Bahkan manusia saja kadangkala tidak sesetia anjing. Bagaimana mungkin kita memakan, mengkonsumsi, memotong makhluk yang memiliki rasa kesetiaan begitu besar seperti anjing? Lalu kenapa manusia tidak boleh memakan sapi? Sapi adalah hewan yang membajak sawah, membantu kita mendapatkan beras, makanan, yang memberikan air susunya saat kita kecil. Budinya sangat besar. Oleh sebab itu, sangat tidak elok bagi kita untuk mengkonsumsi dagingnya demi kepuasan kita. Ketiga, kenapa kita tidak boleh mengkonsumsi monyet? Monyet adalah makhluk yang memiliki banyak kemiripan dengan kita. Jika Anda memotong seekor monyet lalu mengulitinya, mencabut bulu-bulu di kulitnya, Anda akan melihat betapa miripnya seekor monyet dengan manusia. Jika membahas lebih mendalam, saya ingin sampaikan saya percaya dengan teori evolusi. Dan saya rasa dan saya berpendapat bahwa larangan ini ada hubungannya dengan teori evolusi. Semua larangan itu memiliki alasan yang jelas dan kuat. Bukan hanya karena sudah tertulis, sudah pasti benar, harus diikuti, apapun alasannya, tidak boleh dipertanyakan. Itu namanya sifat otoriter. Tidak memakai logika dan pengetahuan. Tidak memberi kesempatan untuk mempertanyakan. Sekian pembahasan kita tentang jalan suci Tao atau Tao Minglu. Semoga video ini bermanfaat. Dan nantikan juga video Tao Minglu yang selanjutnya. Karena video ini memiliki seri-seri yang cukup panjang. Terima kasih telah menonton dan saya mohon subscribe, like, dan share-nya agar channel ini dapat terus memberikan video-video kebenaran. Terima kasih.